Audio Jungle. Belajar bukan cuma sekedar dari kitab saja, tapi labud min syaikh, harus punya guru yang membimbing dia, guru yang sanadnya nyambung dan jelas. Sebab sekarang kita kadang nyari guru bukan yang followernya paling banyak, bukan yang pengikutnya paling banyak, bukan yang paling populer, bukan yang paling viral, bukan yang paling banyak di televisi, enggak, tapi yang punya sanadnya nyambung di dalam kitab materi yang diajarkan, di dalam metode cara penyampaian dia, di dalam pengamalan yang dia lakukan. Sanadnya juga dalam akhlaknya juga nyambung dalam akhlak. Nah, kalau kagak, akhirnya kita dibodohin. Tuntut ilmu yang benar, belajar. Dan juga kita diperingatkan, nggak boleh tuh orang berbicara sesuatu dari Al-Quran atau hadis tanpa didasari ilmu. Ngomong tentang Al-Quran, dia tafsirkan Al-Quran. Kapan kamu belajar tafsir? Oh enggak, saya baca buku terjemahan. Oh saya lihat tafsirnya di internet. Oh saya dapat tafsirnya di WhatsApp. Saya dapat tafsirnya di medsos. Haram. Kenapa Nabi memperingatkan, man takallama fil Qur'an bi ghairi ilm falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran tanpa didasari ilmu, maka bersiap untuk duduk di singgasananya di neraka. Kemudian dalam hadis yang lain, man takallama fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berbicara Al-Quran dengan pendapatnya, dengan nafsunya, dengan pendapat, menurut saya rasa, analisa saya. Barang siapa berbicara tentang Al-Quran dengan pendapatnya, maka bersiap untuk duduk di singgasana di neraka. Artinya dia udah punya nomor kursi di neraka. Kalau udah punya nomor kursi, ya pasti masuk. Waliyadzubillah. Kemudian juga Allah berfirman, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib la yuflihun. Jangan kamu berucap dengan lidah-lidah dustamu, ini halal, ini haram. Apa dalilnya, apa dasarnya? Siapa kamu? Kok tahu-tahu apa dia punya kapasitas untuk menghalalkan, mengharamkan? Yang boleh menghalalkan, mengharamkan cuma Allah. Allah yang menghalalkan, Allah yang mengharamkan. Dan itu ulama bukan menghalalkan, bukan mengharamkan. Mereka menyampaikan apa yang mereka ketahui secara bersanad dari apa yang dihalalkan Allah, apa yang diharamkan oleh Allah. Mereka menyampaikan, bukan mereka menghalalkan atau mengharamkan. Nggak ada yang punya kapasitas untuk menghalalkan, mengharamkan sesuatu kecuali Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ulama bilang, kata ulama ini halal, ini haram, mereka cuma menyampaikan apa yang mereka ketahui dengan pengetahuan yang bersanad, bersilsilah, yang menyambung sumbernya, yang jelas sumbernya. Sehingga dalam Sahih Bukhari, Nabi juga bilang tuh, ta'allamu qabla dhannin, ta'allamu qabla dhannin. Belajarlah kalian, tuntut ilmu sebelum datangnya adh-dhannin. Siapa itu adh-dhannin? Orang-orang yang berbicara dengan prasangka. Ngomongnya bukan pakai ilmu, tapi ngomongnya pakai
pakai apa namanya? Pakai sangkaan. Begitu, bukan ilmu. Tapi ini nyampe ilmu kayak berjudi, tebak-tebakan. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, ini ilmu. Gimana tebak-tebakan? Orang sekarang pilot nyetir pesawat, nggak bisa dia tebak-tebakan. Kalau nggak salah nih, kalau nggak salah, ya ini tuas yang ini ya, untuk terbang ke atas. Kalau nggak salah, tuas yang ini untuk nambah tenaga. Kalau nggak salah, ini rem. Kalau nggak salah, ini untuk mengaktifkan komputer yang ini dan itu. Kok kalau nggak salah? Pilot, kalau nggak salah, nyawa orang urusannya. Maka kalau kalimat kalau nggak salah buat orang-orang yang berprofesi pilot ataupun masinis kereta api atau bahkan supir bis ngangkut penumpang, kalau nggak salah sih ini rem. Gila nih, kalau nggak nyawanya orang nyemplung ke jurang semua. Kalau nggak salah sih ini rem. Kalau nggak salah, maka orang yang kayak begini sesat, haram. Nah, yang lebih parah dari itu adalah orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai ulama. Terus kalau nggak salah ini halal, kalau nggak salah ini haram. Kayaknya sih menurut saya begitu. Sama kayak ini, menurut saya ini rem. Menurut saya begitu. Bensinnya bisa kita ganti dengan air putih. Menurut saya. Kalau itu urusan duniawi, kita nggak percaya menyerahkan urusan duniawi kepada orang-orang yang berprasangka di dalam profesi mereka, yang pakai kira-kira, yang tebak-tebakan dalam profesi. Apalagi urusan akhirat. Kalau dunia cuma buat kehidupan 10-20 tahun, 30-40, nggak lebih dari 60 tahun. Tapi kalau urusan akhirat abadi, yang di neraka selamanya, yang sial selamanya, yang disiksa selamanya, yang binasa selamanya, itu di akhirat. Nggak bisa kita main serahin sembarangan begitu. Makanya Nabi bilang ta'allamu qabla dhannin, belajar, tuntut ilmu sebelum dhannin datangnya kelompok orang-orang yang berbicara bukan pakai ilmu, pakai prasangka, tebak-tebakan. Apalagi kalau udah musim kampanye, ada hajatan politik, udah deh fatwa bertebaran. Haram coblos yang ini, haram milih yang itu. Terus melabelkan orang yang nyoblos sono munafik, yang coblos sono kafir, milih dia murtad. Ini yang kayak begini nih bukan ulama. Ini ngebodohin orang, tinggalin orang yang begitu. Soalnya ulama yang kita kenal dari dulu nggak ada ngafirin orang bahkan dalam urusan akhirat aja mereka nggak berani ngafirkan orang lain. Apalagi cuma urusan dunia, coblos-coblosan. Ulama yang kita kenal, Wali Songo, ada nggak di manuskrip mereka tukang ngafirin orang? Yang ada yang kita kenal Wali Songo tukang ngislamkan orang, ya kan? Pada masuk Islam di tangan, yang kafir masuk Islam di tangan mereka. Wali Songo bukan tukang membid'ahkan orang, bukan tukang mensyirikkan orang, bukan tukang mengkafirkan orang, tapi mengislamkan orang, merangkul semua orang agar orang tertarik kepada agama Islam. Dari Sahibul Ratib, ini Sahibul Kitab Al-Imam Abdullah Al-Haddad, nggak ada dia pernah mengkafirkan orang lain dalam kitabnya ataupun dalam ucapannya. Begitu juga para ulama-ulama yang ada di Indonesia, Mufti Betawi Al-Imam Utsman bin Abdullah bin Yahya, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuita,
Imam Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, fulan. Nggak ada satupun yang tukang kafirkan orang ataupun memunafikkan orang lain dalam perkara syariat, apalagi dalam perkara dunia. Dalam perkara syariat aja dia nggak kafirkan orang. Ketika beda fatwa sama orang, nggak mengkafirkan, nggak mencaci. Ketika beda fatwa agama, apalagi cuma sekedar urusan dunia. Wa Syafi'i wa Malik bin Nu'man wa Ahmad bin Hanbal Sufyan wa ghairuhum min sa'iril a'immah lal huda wal ikhtilaf rahmah. Perbedaan ulama antara Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, semuanya saling menghormati. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia punya pendapat sendiri. Imam Malik nggak bilang murid murtad, beda pendapat sama guru, nggak bilang begitu. Bahkan Imam Malik yang memberikan izin kepada Imam Syafi'i untuk berfatwa menjadi mujtahid mutlak. Kemudian juga Imam Syafi'i punya murid Ahmad bin Hanbal. Dan beliau punya pendapat sendiri, yang mana pendapat itu banyak berbeda dengan Syafi'i, sampai itu nggak dibilang aliran Syafi'i yang beda aliran, enggak, tetapi dibilang ini madhab yang lain, madhab baru, madhab yang berbeda. Tapi nggak dibilang murid murtad, tidak, walaupun beda pendapat. Segini di dalam masalah hukum fikih. Apalagi cuma sekedar coblos nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 13. Terus saling kata-kataan, saling mengkafirkan, saling mencaci. Udah gitu bilang ini buat Islam. Islam yang mana? Islam yang mana? Pembodohan. Makanya dibilang ta'allam, belajar sebelum datangnya orang yang ketika menyampaikan ilmu tebak-tebakan, pakai prasangka, dan yang jadi korbannya orang awam, orang-orang yang niat datang ke masjid mau benar, tahu-tahu dengar nasihat, dengar ceramah, dibodohin. Sebab sampai dibilang itu belajar nuntut ilmu. Jangan kita bodoh akan ilmu agama. Sebab orang bodoh makanannya orang pinter. Ente bodoh dimakan, dibodohin. Orang kalau nggak belajar ilmu agama dibodohkan, dimakan, disesatkan. Sampai itu seandainya di sini tadi itu disebutkan, seandainya para musuh, ada satu orang bodoh, dia punya musuhnya 1000 orang, 1000 musuh ingin menghancurkan, mencelakakan si bodoh. Kira-kira bagaimana kalau ada satu orang musuhnya 1000, masing-masing punya 1000, ada 1000 rencana muslihat untuk menghancurkan dia? Maka ulama bilang musuh tidak akan mampu mencelakakan si bodoh sebagaimana si bodoh mencelakakan dirinya sendiri. Orang bodoh biarin aja, nggak usah ente celakain, dia bakal mencelakakan dirinya sendiri, dia bakal hancur sendiri. Sampai dia bilang tuh, fil jahli mautun li ahlihi, fil jahli qablal mauti mautun li ahlihi. Dalam kebodohan itu ibarat kematian. Sebelum datangnya kematian yang sebenarnya, orang bodoh mayit. Orang bodoh mayit. Wa man fatahu ta'lim wa bitta syababihi tajarra'a dhullal jahli tul hayatihi. Orang ketika masa mudanya kagak nuntut ilmu, malu nuntut ilmu, maka selamat hidup memalukan. Seumur hidup kamu memalukan dalam kebodohan. Sekarang belajar menuntut ilmu, oh saya malu,
ya sampai mati hidupmu memalukan. Lebih baik ya sekarang paksain, biar kata malu ya malu. Coba datang ke ulama, dengerin dong bacaan Fatihah saya. Udah benar belum? Ada orang sholat 30 tahun, tapi begitu dia meninggal dunia, tahu-tahu dikubur sama malaikat, diinterogasi, sholat kamu punya utang sholat. Loh berapa? Saya nggak pernah kali sholat. Utang sholat 40 tahun kamu belum sholat. Saya udah sholat. Dan iya, cuma Fatihahnya salah, berantakan, jadi batal sholatnya. Iya, wudhunya salah, jadi sholatnya tanpa wudhu, nggak dihitung sholat. Jadi kamu punya utang sholat 40 tahun. Iya, tapi auratnya nggak tertutup dengan benar. Orang perempuan sholat rambutnya kelihatan. Selama 40 tahun ya kayak begitu nih, kamu punya utang sholat 40 tahun. Kalau dia baru tahunya di dunia, bisa diperbaiki. Tapi kalau di dalam kubur, bagaimana dia bayar utang? Bagaimana kira-kira? Loh, saya nggak tahu kalau wajib tutup aurat. Saya nggak tahu kalau syaratnya begitu. Kok nggak tahu? Kan udah dikirim Nabi. Terus Nabi udah nugasin ulama. Ulama menyampaikan kepada kalian, kamu diwajibkan untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Diwajibkan untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Ulama diwajibkan untuk mengajar. Kok bisa dia nggak belajar, nggak tahu? Hidup buat apaan terus? Dikasih hidup 60 tahun, 70 tahun buat apaan? Buat gegares, buat makan, buat pesta pora. Buat apa kita hidup? Buat senang-senang doang, untuk dapetin jabatan, untuk dapetin kesuksesan. Kita hidup ya buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misi kita jalanin apa enggak? Hidup tapi misi belum dijalankan, ya bagaimana ceritanya? Kita dinas di dunia ini ditugaskan oleh Allah taala. Itu Sayyidina Hasan al-Basri bilang, salah seorang mereka itu ngelihat emas. Dulu kan mata uangnya itu emas. Emas disentuh aja sama kukunya dia tahu, timbangannya sekian, nilainya sekian, hanya dengan nyentuh, dengan kukunya, belum dipegang, disentuh aja, dilihat, disentuh dengan kukunya, dia langsung tahu. Tapi begitu ditanya syaratnya sholat, nggak tahu. Syaratnya wudhu, nggak tahu. Hal-hal yang membatalkan sholat, nggak tahu. Dia tahu harga dolar. Dolar lagi naik, dolar lagi turun, emas lagi naik. Begitu terjadi resesi, harga bawang dia tahu, harga telur dia tahu, harga beras dia tahu, listrik naik, BBM naik, turun, dia tahu. Tapi dia nggak tahu syarat sahnya wudhu, syarat sahnya sholat, hal yang membatalkan sholat, hal yang membatalkan wudhu, dia nggak tahu. Bagaimana hal yang semacam ini? Berita tahu, oh perang hari ini yang mati sekian orang, yang mati sekian orang. Oh, yang positif sekian, yang negatif sekian, begitu. Yang abu-abu sekian. Itu ada orang kesandung apa namanya, kesandung batu 19 mati. Dia tahu itu berita-berita semuanya. Akan tetapi dia nggak tahu nama nabi-nabi ada berapa? 25 nabi dan rasul, putra-putri Rasulullah, nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nggak tahu.